중전 마마 납시오! Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Royal Tailor versi UBR Entertainment. Di era dinasti kerajaan Joseon, hiduplah Do-suk, lelaki dari kasta rendah yang telah melayani kerajaan selama 30 tahun sebagai penjahit pakaian raja dan ratu. Do-suk menganggap dirinya penjahit terbaik kerajaan Joseon, sehingga ia merasa tak ada yang menandingi keterampilannya. Ia berasal dari kalangan kasta terbawah, dan ketika kecil ia dibawa ke istana untuk dilatih di divisi pembuatan pakaian sebagai budak belian. Ia belajar keras menjadi penjahit terbaik seantero Joseon. Salah satunya agar suatu saat raja berkenan memberi gelar bangsawan kepadanya, sehingga ia berhak menggunakan pakaian berbahan sutra yang indah. Ya, memang tak berapa lama lagi, ia dijanjikan akan dinaikkan statusnya sebagai bangsawan. Maklumlah, pada masa itu, kehidupan masyarakat terbagi berdasarkan kelas-kelas, di mana sistem kelas tersebut turut mempengaruhi hak seseorang atas pakaian yang dikenakannya. Hanya mereka yang terlahir dari kalangan bangsawan yang berhak menggunakan pakaian indah, mahal, dan terbuat dari sutra. 탈복 의례를 준비해라. Suatu saat, salah satu baju raja yang digunakan khusus untuk acara keagamaan rusak. Sebagai wujud baktinya kepada raja, ratu bermaksud melakukan restorasi kepada baju itu. Ratu dibantu para pelayan dari istana melakukannya. Namun sayangnya, baju kebesaran raja itu terbakar saat dibenahi para pelayan dan membuatnya rusak. Karena cemas, ratu memanggil Do-suk yang merupakan kepala penjahit kerajaan dan memintanya memperbaiki baju itu. Namun Do-suk mengatakan tak mungkin memperbaikinya karena bajunya benar-benar rusak parah. Karena cemas, ratu meminta petugas kerajaan mencari penjahit lain yang mampu memperbaiki pakaian raja hanya dalam waktu 24 jam. Ratu sangat mencintai raja dan tak ingin raja kecewa. Cerita berlanjut. Siang itu seorang pejabat istana bernama Pansu mendatangi seorang penjahit kampung bernama Gongjin. Pansu ingin bajunya agar didesain oleh Gongjin. Tak disangka, Gongjin mampu membuatkan baju yang indah dan cocok untuk Pansu. Hingga Pansu menjadi pusat perhatian akibat gayanya yang keren. Maklum, waktu itu di istana seluruh baju pejabat hingga pelayan dibuat dalam satu ukuran, sehingga seringkali membuat pemakainya tidak nyaman. Ada yang kedodoran, ada pula yang kesempitan. Sungguh sangat tidak fashionable. Alhasil pejabat istana lain mempercayakan baju mereka kepada Gongjin, dan mereka pun puas. Sampai Gongjin menjadi kewalahan memenuhi orderan yang menumpuk. Gongjin ini adalah seorang penjahit urakan yang terkenal di kalangan para giseng atau perempuan penghibur. Gongjin suka sekali membuat baju-baju indah dan seksi untuk para giseng. Gongjin sangat dikenal di kalangan giseng sebagai ahli menjahit sekaligus genit. Di samping semua itu, ia adalah penjahit yang sangat berbakat. Atas saran dari Pansu kepada ratu, maka dibawalah Gongjin ke istana. Ketika tiba di istana dan melihat ratu untuk pertama kalinya, Gongjin jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebelumnya, Gongjin mendapat informasi dari kepala giseng yang bijak bahwa sang ratu baru berusia 20-an tahun. Lembut, bersuara halus, memiliki kecantikan tradisional tapi disia-siakan raja. Sebagai ibu negara yang mulia dan berkedudukan paling tinggi di Joseon, ratu dibiarkan perawan sejak pernikahannya dan ditertawakan seisi negeri. Sementara raja bebas tidur dengan perempuan manapun yang ia inginkan di istana. Meski demikian, ratu memilih bersabar sebagai caranya berperang dalam benteng megah istana. Ia melawan rasa sepinya yang menyakitkan dengan menyulam dan membaca banyak buku. Gongjin adalah seorang desainer yang sangat berbakat dan ia menyanggupi permintaan ratu untuk memperbaiki pakaian raja, sehingga bisa digunakan untuk upacara keagamaan.
Setelah berhasil memperbaiki pakaian raja dan membuat ratu terkesan, Gongjin mulai dipekerjakan di istana untuk membantu Dulsuk membuat pakaian berburu raja dan pakaian-pakaian lainnya. Sementara itu, Dulsuk tak mengira akan ada penjahit yang bisa melakukan itu. Namun dari sini, rasa tak suka Dulsuk pada Gongjin sudah mulai terlihat, meski ia masih bisa menutupinya dengan memainkan statusnya sebagai kepala penjahit kerajaan. Di lain sisi, Gongjin yang baik hati, belajar banyak pada Dulsuk dan memuji Dulsuk sebagai penjahit berpengalaman. Gongjin bahkan mengaku bahwa bordiran Dulsuk adalah yang terbaik di Joseon. Gongjin bahkan berjanji akan membuatkan Dulsuk baju khusus untuk merayakan pengangkatannya sebagai bangsawan pada suatu saat nanti. Dengan imajinasinya yang luar biasa, Gongjin bahkan bisa membawa Dulsuk pada dunia hayalan saat betapa gagah dan kerennya Dulsuk menggunakan baju rancangannya di hari pertamanya sebagai bangsawan, yang membuat Dulsuk tersenyum. Dulsuk yang merasa lebih hebat nggak percaya bahwa Gongjin berniat membuatkan baju yang sangat indah untuknya di hari yang paling dinantikannya selama 30 tahun. 촌스럽지 않나? 옥이라면 몰라도. 야, 내 옷이야. 알았어. Di sela-sela tugasnya membuat pakaian-pakaian raja yang indah dan rumit, Gongjin membuat sejumlah gaun indah untuk ratu. Seisi istana menjadi heboh saat tahu bahwa ratu mengenakan gaun indah buatan Gongjin, dan para dayang istana berbondong-bondong meminta dibuatkan pakaian berpotongan indah pada Gongjin. Kepopuleran Gongjin membuat Dulsuk cemburu dan merasa terancam dengan pakaian indah dan seksi itu, bahkan membuat raja terpikat dengan para pelayan istana dan tidur dengan mereka. Dan itu membuat para pelayan menjadi kegirangan. Sebab dalam tradisi kerajaan Joseon, siapa yang bermalam dengan raja akan mendapatkan status baru sebagai selir dengan berbagai keistimewaan. Tapi meski ratu punya begitu banyak pakaian baru dan indah buatan Gongjin yang membuatnya mendapat pujian, ia tetap tak bahagia. Semakin banyak dayang istana yang berhasil tidur dengan raja, ratu semakin nelangsa dan kesepian. Bahkan adalah Soyi, seorang putri dari Menteri Keamanan, digadang-gadang akan merebut posisinya sebagai ibu negara. Ratu merasa percuma saja berdandan cantik dan berbalut pakaian indah jika raja tetap tak peduli padanya. Ratu yang kesepian bahkan menangis di hadapan Gongjin bahwa ia bisa menggunakan pakaian paling indah, tapi ia tak tahu harus pergi kemana di istana yang luas dan indah yang mengurungnya. Ia bahkan selalu menjadi bahan olok-olok para istri menteri sebagai perempuan yang tidak sempurna dan sisa. Karena meski menjadi ratu, sesungguhnya ia bukan kekasih hati raja. Mendengar itu, Gongjin merasa kasihan pada ratu dan berjanji akan membuatkannya gaun paling indah sehingga perhatian raja bisa beralih kepada ratu, istrinya yang utama. Gongjin berhasil membuatkan ratu satu gaun yang sangat indah dan berkelas. Ratu menggunakan gaun itu untuk memimpin pertemuan dengan para istri menteri yang suka menggunjingnya. Saat ratu memasuki ruang pertemuan, seluruh hadirin terpesona oleh gaun ratu yang sangat indah, modern, dan berkelas. Saat itu Dulsuk hadir dalam pertemuan dan mendapatkan pujian dari para istri menteri. Meski sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa bukan Dulsuk sang penjahit kerajaan yang membuat gaun indah untuk ratu. Meski menaruh cemburu, namun Dulsuk tak bisa menutupi kekagumannya pada gaun buatan Gongjin dan mulai berpikir bahwa posisinya sebagai penjahit kerajaan dan penjahit nomor 1 di Joseon terancam oleh keberadaan Gongjin di sisi ratu. Namun sebenarnya Dulsuk juga bingung mengapa Gongjin si penjahit berandal bisa bikin gaun sekeren itu. 저건 옷이 아니라 중전의 폐위 아니. Gaun ratu yang indah dalam pertemuan dengan para istri menteri menciptakan kehebohan tersendiri. Kehebohan ini sampai juga keluar istana, di mana para perempuan menjadikan fashion terbaru ala ratu sebagai tren dan mereka berusaha meminta Dulsuk menjahitkan pakaian indah sebagaimana yang digunakan ratu. Dulsuk kewalahan karena bukan dia yang menciptakan tren fashion yang sedang berkembang itu. Masalah fashion yang out of the box ini memicu kemarahan para menteri, juga karena menganggap ratu membawa pengaruh buruk pada fashion dinasti Joseon yang memiliki nilai tersendiri. Kemudian Dulsuk mengadukan perihal ini kepada raja, dan raja tidak suka jika para menteri menjadikan ratu sebagai sumber skandal. Dulu ketika masih remaja, raja dan ratu saling mencintai, tapi satu tragedi membuat raja justru tak menyukai ratunya sendiri.
Lalu raja mengatakan, memangnya kenapa kalau para perempuan memakai baju indah yang mereka suka? Raja merasa heran dengan sikap para menteri terhadap selera berpakaian perempuan. Tapi setelah dipikir-pikir, ada baiknya mengembalikan masyarakat pada aturan berpakaian tradisional yang sopan dan bermartabat. Raja pun memerintahkan Dulsuk melakukan apapun untuk menyelamatkan wajahnya sebagai kepala rumah tangga keluarga kerajaan. 어떻게 되는지 모르겠느냐? 죽을 수도 있어! Dulsuk melakukan inspeksi ke seluruh penjuru istana, mengumpulkan semua baju buatan Gungjin. Tampak juga Pansu yang merupakan langganan Gungjin ketakutan saat tahu itu adalah perintah raja. Dulsuk lalu membakar semua pakaian karya Gungjin itu. Segunung baju-baju indah dilalap api. Gungjin heran dan mempertanyakan mengapa seseorang dilarang menggunakan baju indah dan nyaman. Karena peristiwa ini, hubungan antara Gungjin dan Dulsuk jadi hancur. Gungjin kembali ke rumah tempat ia mendesain pakaian untuk para giseng. Ratu sangat sedih, namun karena ia lemah, maka ia tak bisa melakukan apa-apa untuk membela Gungjin. Malahan, peristiwa ini semakin membuat raja menjauh dari ratu dan sibuk bersenang-senang dengan Su Yi. Tak lama kemudian, sebuah jamuan akan dilakukan untuk menyambut utusan Kaisar Cina, dan para pejabat istana merekomendasikan Su Yi untuk menemani raja. Merasa kasihan pada ratu yang dianggap tidak ada, Gungjin menjanjikan ratu gaun terindah yang akan membuat setiap mata terpesona dan menjadikan ratu wanita tercantik. Gungjin ingin agar ratu berhenti mengalah dan mulai membangun posisinya sebagai ibu negara, terutama di hadapan utusan negara lain. Sementara itu, Su Yi yang tahu dirinya ada di atas angin, meminta dibuatkan gaun terindah oleh Dulsuk untuk merebut kursi permaisuri. Untuk tujuan itu, Gungjin mengukur sendiri ukuran pakaian ratu sembari menahan diri dari keinginan memeluk perempuan malang yang dicintainya. Ia hanya ingin ratu kembali tersenyum. Dalam proses pencarian ide untuk membuat gaun Su Yi, Dulsuk menyempatkan diri datang ke rumah Gungjin. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati bahwa Gungjin membuat sketsa untuk seluruh gaun yang dibuatnya. Sehingga dari gambar-gambar itu bisa dipadu-padankan sebuah gaun cantik sesuai kepribadian calon pemakainya. Desainer yang cerdas dengan imajinasi yang indah. Gungjin marah atas kelakuan Dulsuk yang tidak sopan dan memilih pergi ke tempat yang tak seorang pun bisa menemukannya untuk fokus membuat gaun ratu. Sementara Dulsuk mencuri semua sketsa Gungjin agar ia bisa membuat gaun terbaik untuk Su Yi. Dulsuk larut dalam obsesinya sendiri. Ia sudah dimabuk impiannya akan kekuasaan sebagai satu-satunya desainer terhebat Joseon. Pada hari jamuan tiba, Su Yi dengan percaya diri masuk ke pelataran istana dan berharap menjadi pusat perhatian dengan gaun indahnya buatan Dulsuk. Ayahnya Su Yi, sang menteri keamanan, bahkan tersenyum pada Dulsuk, pertanda ia telah bekerja dengan baik. Tapi belum sampai ia pada raja. Seseorang mengumumkan bahwa ratu akan memasuki pelataran. Benar saja, ketika ratu berjalan gemulai menuju raja, semua mata tertuju padanya dan terpesona. Dengan gaun berwarna putih, bersulam benang emas, dan mutiara-mutiara putih menempel jelas membuat gaun itu sangat indah, dan ratu tampil umpama seorang dewi turun dari langit. Utusan dari Cina pun berdiri memberikan penghormatan, dan tentu saja terpesona. Bahkan raja yang selama ini mengabaikannya menyambutnya dan begitu kagum atas kecantikan serta keberanian ratu. Sampai titik ini, ratu memenangkan posisinya dan Gungjin merasa sangat bahagia sebab pakaian rancangannya membuat ratu bisa mempertahankan tahtanya sebagai ibu negara. Kemenangan ratu dan Gungjin dalam jamuan itu membuat Su Yi murka dan ia menghasut raja untuk menyelidiki skandal antara ratu dan Gungjin. Su Yi bahkan memanas-manasi raja bahwa ratu sering terlihat berduaan dengan Gungjin, sehingga jika dibiarkan maka akan mencoreng nama baik kerajaan. Karena marah dan cemburu hebat, raja meminta Dulsuk menjebak Gungjin dengan membuatkan pakaian kebesaran raja yang sangat mirip dengan buatan Gungjin, lalu menaruhkan jarum di dalamnya dengan maksud untuk menuduh penjahit muda itu diam-diam berniat membunuh raja. Dulsuk merasa bersemangat dengan titah tersebut karena jika Gungjin berhasil diusir dari istana, maka posisi sebagai penjahit terbaik Joseon akan kembali dimilikinya. Setelah jubah naga raja selesai, Gungjin ditangkap dan dibawa ke istana, diadili di depan raja dan ratu. Gungjin dituduh bersekongkol dengan sejumlah menteri untuk membunuhnya dengan menyisipkan jarum beracun di balik pakaiannya.
dan pembunuhan berencana terhadap raja merupakan makar tertinggi. Gong Jin membantah bahwa ia berencana membunuh raja. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, lalu Gong Jin mengatakan bahwa seluruh pakaian rancangannya memiliki label. Lalu Dul Suk pun memeriksa dan tidak menemukan label pada jubah raja yang dipajang dan memiliki jarum beracun itu. Tak kehabisan akal untuk melenyapkan Gong Jin, maka raja memerintahkan ratu mengecek gaun-gaunnya. Dan betapa terkejutnya ratu menemukan bahwa seluruh pakaian buatan Gong Jin yang selama ini ia kenakan memiliki label. Raja kemudian membentak ratu bahwa perbuatan Gong Jin membuatkan ratu banyak gaun indah secara diam-diam merupakan perbuatan berbahaya bagi kerajaan, sehingga Gong Jin harus dihukum mati. 아무것도 모르고 계시옵니다. Maka esoknya dilangsungkanlah eksekusi mati kepada Gong Jin. Sebelum tewas, sang penjahit muda nan baik hati itu tersenyum ke arah Dul Suk yang telah ia anggap sebagai mentornya. Kematian Gong Jin membuat ratu patah hati karena kehilangan satu-satunya orang yang memahaminya, yang bisa berdiskusi secara terbuka dengannya tentang banyak hal, umpama seorang teman. Sementara Dul Suk kini tidak memiliki pesaing dan ia mendapatkan impiannya di mana statusnya dinaikkan menjadi pejabat kerajaan. Tetapi kemudian ia merasa merana dan bersalah. Ketika membakar semua benda yang berhubungan dengan Gong Jin, ia menemukan pakaian yang pernah mereka berdua ceritakan akan ia pakai apabila ia telah meraih gelar dari kerajaan. 팀장님이 말한 옷이 더 아름다운 것 같소. Dul Suk tak menyangka bahwa pesaingnya yang urakan dan tidak punya ambisi itu diam-diam membuatkan pakaian indah untuknya apabila statusnya naik menjadi pejabat kerajaan. Ia telah membunuh seorang dengan hati yang baik dan keterampilan yang indah. Waktu berlalu, tampak Dul Suk telah kian menua dan ternyata telah dibuang dari istana. Ia duduk di halaman rumahnya sambil menunggu raja yang pernah berjanji akan memanggilnya lagi. Namun hingga akhir hayatnya, ia tak pernah dipanggil lagi ke istana. Dan dengan begitu, film pun tamat. The Royal Tailor merupakan film Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Won Suk dan dibintangi oleh banyak bintang ternama seperti Go Soo, Park Shin Hye, Han Suk Kyu, Yoo Yoon Suk, Lee Yoo Bi, dan Ma Dong Suk. Film ini layak banget untuk ditonton karena seru dan syarat akan pesan moral. Dari The Royal Tailor, kita jadi belajar mengenai penghormatan atas kelebihan dan kemampuan orang lain. Tak seorang pun boleh mematikan kehidupan dan kesempatan orang lain hanya karena kemampuan dan kreativitas mereka sangat indah. Kesuksesan yang dicapai dengan menjatuhkan orang lain adalah palsu dan menipu. Bukankah dunia akan semakin indah jika manusia saling memberi apresiasi satu sama lain dan mendorong satu dengan yang lainnya untuk sama-sama sukses dan mencapai kebahagiaan? Kenyataan bahwa ambisi pribadi mampu mengalahkan rasa kesetiakawanan, pertemanan, bahkan baiknya hubungan kerja yang sudah terbangun. Kadang ada sebab muasababnya, tapi kadang juga hanya terpicu oleh sebuah kecemburuan, ketakutan diri sendiri, dan alasan lain yang mengacaukan logika dalam berpikir. Dan tentu saja, film ini menghadirkan busana-busana istimewa yang melengkapi tema utamanya, yang membuat penonton jadi terpukau. Dan masuk pada penilaian, UBR Entertainment memberi rating film ini 7,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan tahu update seputar film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida!